Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Nabila Milatul Jannah dari kelas Informatika 0302 dengan NIM 1203 230103 akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang Q. Ini ada define max 100 di mana kita hanya bisa menginputkan maksimal 100. Ada struct pasien, jadi mendefinisikan struktur data pasien yang berisi anggota yaitu tingkat keparahan. Kemudian ada struct Q, di sini mendefinisikan suatu struktur data Q di mana memiliki tiga integer runner and site dan struct pasien data. Void NQ, buat NQ mendefinisikan fungsi NQ. NQ ini menambahkan suatu elemen ke dalam antrian, ke dalam queue. Kemudian fungsi ini menerima parameter berupa pointer ke queue dan pasien yang akan ditambahkan. Ini ada di mana jika ukuran site sama dengan nilai maksimum maka antrian dianggap sudah penuh. Nah, maka yang akan terjadi adalah program akan memunculkan queue penuh. Jika belum penuh, maka proses penambahan elemen dilanjutkan di queue error plus 1. Ini adalah langkah untuk memperbarui indeks error ya, indeks bagian belakang antrian. Dilakukan dengan menggeser indeks bagian belakang ke elemen berikutnya dalam antrian. Kemudian ada excite, langkah untuk menambahkan satu unit ukuran antrian atau site, menunjukkan bahwa antrian sekarang memiliki satu elemen tambahan setelah ditambahkan oleh user. Kemudian in main sebagai fungsi utama program, struct ini menginisialisasi variabel X sebagai Q dengan fungsi front diatur ke 0. Di depan 0, di belakang diatur min 1. Karena antrian kosong dan site diatur ke 0. Kemudian ada integer n, I mendeklarasikan variabel n untuk menyimpan jumlah pasien dan I untuk iterasi. Kemudian ada struct pasien dari tipe pasien yang tadi sudah dimasukkan. Kemudian printf untuk masukkan jumlah pasien. Ada look for yang digunakan untuk memproses setiap pasien. Yang pertama untuk mencetak pesan untuk memasukkan tingkat keparahan pasien. Kemudian yang B untuk membaca tingkat keparahan pasien dari user dan menyimpannya dalam variabel P tingkat keparahan. Kemudian mencetak pesan apakah pasien akan ditangani oleh dokter umum atau spesialis berdasarkan tingkat keparahan, di mana tingkat keparahan yang diinputkan user ini 1 sampai dengan kurang dari 5 itu akan muncul pasien akan ditangani oleh dokter umum. Dan jika tingkat keparahan yang diinputkan user ini lebih dari 5 dan kurang dari sama dengan 10 akan memunculkan pesan bahwa pasien ini akan ditangani oleh dokter spesialis. Dan memanggil fungsi IQ untuk menambahkan pasien ke dalam antrian. Dan return akan memberikan nilai 0 jika menunjukkan bahwa program tersebut sudah berjalan dengan lancar. Saran ya, teman-teman. Kemudian setelah muncul masukan jumlah pasien ini, kita masukkan berapa? 10 ya. Kemudian yang pertama ada 5. Kemudian di sini ada tampilan pasien 1 akan ditangani oleh dokter umum. Kemudian ada 1, maka pasien 2 akan ditangani oleh dokter umum. Kemudian 4, maka yang tampil adalah pasien 3 akan ditangani oleh dokter umum. Kemudian kita masukkan pasien 8, masukkan pasien 4 ke 8.
Pasien 4 akan ditangani oleh dokter spesialis. Kemudian kita tampilkan lagi 9 dan pasien 5 akan ditangani oleh dokter spesialis. Pasien ke-6 akan kita 7. Pasien 6 akan ditangani oleh dokter spesialis. Kemudian pasien ke-7 ini kita akan masukkan satu. Pasien 7 akan ditangani oleh dokter umum. Kemudian yang ke-8 kita inputkan 2, maka pasien 8 akan ditangani oleh dokter umum. Pasien 9 kita inputkan 9, maka tampilannya pasien 9 akan ditangani oleh dokter spesialis. Dan yang terakhir kita akan inputkan 4, maka pasien 10 akan ditangani oleh dokter umum. Saya rasa sampai di sini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.